Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Jadi tanggal 16 Mei hari Senin masih libur ya, tanggal merah karena memperingati Hari Raya Waisak 2566 ya. Jadi merayakan Hari Raya Waisak, saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Kemudian untuk pembahasannya kali ini saya akan berfokus kepada saham perbankan ya, terutama big banks yang buku 4 ya. Jadi saya mulai dahulu dengan pertama adalah untuk BBCA atau Bank Sentral Asia. Jadi untuk saham BBCA untuk weekly-nya kalau kita perhatikan di sini sebenarnya yang ngikutin saya dari awal ya atau sering ngikuti ya, harusnya kalau dia sudah turun di bawahnya 7.750 lebih baik Anda jual dulu ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Dan kalau mau buy and weakness tunggu di area 7175. Jadi kalau kita perhatikan di sini minggu lalu dia ditutup di area 7325 ya. Jadi apakah langsung buy atau bagaimana Pak Sunar minggu ini? Buy on weakness itu sebenarnya yang benar adalah kita tunggu kalau dia sudah berhasil turun di bawahnya 7175. Kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Itu yang buy on weakness seperti itu. Nah, strategi berikutnya, kalau misalnya Pak Erwin nggak dikasih, ternyata Pak Sunar dia minggu ini berhasil naik atau rebound lagi ke atas 7.400, boleh nggak kalau mau buy? Ya seperti itu ya. Jadi kalau mau trading buy, tetap boleh ya. Jadi ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau berhasil naik ke atas 7.400, boleh buy untuk BBCA. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas, kita buy. Seperti itu ya. Jadi kalau belum berhasil, kalau dia turun lagi, jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Dan yang paling penting adalah yang sudah saya berikan di sini adalah 7175. Kalau dia gagal bertahan di atas 7175, lebih baik jual dulu untuk BBCA. Karena ada kemungkinan dia bisa testing area, kalau dia 7175 gagal, kemungkinan 7000 juga gagal ya. Bisa sampai testing area 6600 untuk BBCA. Memang secara fundamental BBCA masih bagus ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai pasar saham ya, kadang-kadang memang fundamentalnya masih bagus ya, harganya bisa turun karena beberapa kemungkinan ya seperti sentimen global atau ketakutan pasar terhadap sesuatu, misalnya inflasi atau yang lain-lainnya, kenaikan suku bunga dan lain-lainnya seperti itu biasanya contohnya ya. Bisa saja harganya terkoreksi walaupun fundamentalnya masih bagus ya. Apakah kesempatan buy kalau berhasil naik ke atas 7400 mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap ya. Target price berikutnya di 7750 dan berikutnya lagi di 8250. Nah, kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya di sini area buy weeknya sudah saya gambarkan di 7600 ya. Sebelumnya dia berhasil, tapi ternyata gagal Pak Sunar ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Saya pun sebenarnya sebelumnya sudah buy ya. Ternyata gagal ya. Malah sebelumnya saya tambah lagi ya. Gagal ya, saya jual dulu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia memang sangat kuat, dia akan testing area 7175. Jadi kalau mau buy area buy weakness sebelumnya saya sudah sebutkan di 7350 ya. Tapi kalau kita perhatikan memang sudah sempat rebound ya di hari penutupan Jumat ya, tanggal 13 Mei ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini peluangnya untuk BBCA masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7450 ya. Selama dia berada di atasnya 7175. Jadi yang sudah punya jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 7175 lebih baik jual dulu ya untuk BBCA. Nah, kalau yang mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7450 ya. Itu paling cepatnya lebih baik ya. Karena kalau masih di bawahnya 7450 menurut saya sih masih resiko testing area 7175. Jadi buy-nya bertahap aja naik ke atas 7450 buy. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi Rp50 atau Rp100 ya, jadi ke 7.500 atau 7.550 boleh tambah lagi atau average up. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena ini tekanannya masih cukup kuat ya kalau kita perhatikan ya. Volumenya naik tetapi harganya kecenderungan turun, jadi banyak tekanan jualnya masih banyak ya, masih cenderung kuat ya. Kalau mau wait and see juga boleh ya, mungkin nggak berani, wah kita lihat dulu Pak Suntar, anyway tanggung ya. Minggu ini kan cuma 4 hari bursa ya, jadi kalau mau wait and see tunggu minggu depan ya nggak masalah juga. Tapi kalau mau trading sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Jadi kalau kita lihat di sini untuk analisa Bank Mandiri
yang ngikutin channel saya harusnya sih sudah pasang trading stopnya di 8.600 ya, karena sudah saya sebutkan sebelumnya trading range-nya itu di 8.600 sampai dengan 9.050. Jadi kalau dia turun di bawah 8.600 lebih baik jual dulu ya. Dan memang ternyata benar kan, dia bisa turunnya dalam. Nah di sini area buy and sudah saya gambarkan sebelumnya ya, 8.050 dan juga sekitar area 7.450 sampai dengan 7.500. Dan penutupan minggu lalu memang jelek banget ya. Ini kecenderungan masih testing area supportnya 7450 sampai dengan 750. Jadi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya kalau trading ya. Kalau invest mungkin kalau mau jangka panjang ya terserah Anda ya. Tapi kalau trading jangka pendek dan menengah, kalau dia turun lagi di bawah 7.700 ada baiknya jual dulu ya. Dan kalau mau buy weakness yang belum punya bisa tunggu di area 7450 sampai dengan 7500. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu. Atau kalau dia berhasil rebound lagi naik ke atas 8050, yang mau trading buy di BMRI silakan, buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini sepertinya sih masih cenderung koreksi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound naik ke atas 8.050 kurang lebih ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kemudian dari daily chart-nya kalau kita perhatikan di sini memang untuk BMR ini dia masih testing area 7.500 ya. Kalau mau buy dan di sini sudah saya gambarkan sebelumnya garis-garisnya naik ke atas 8.000 boleh buy ya. Kemudian berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti itu strateginya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga kalau misalnya Anda mau trading buy ya. Atau kalau misalnya masih belum jelas, tunggu kondisinya agak tenang ya. Lebih baik sih saran saya sih wait and see juga lebih bagus ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBRI. BBRI sudah saya sebutkan ya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 4750 lebih baik jual dulu ya. Apalagi ini sudah turun di banyak 460, saya sudah mati-mati ya. Nah, area buy weakness saya sebutkan di area 4280 atau 4340 atau di bawahnya lagi 4200. Jadi kalau strateginya kalau mau buy, kita kalau mau buy harus tunggu ya. Kalau dia pun rebound minggu ini, ya kan? Tunggu kalau dia berhasil naik atas 4340 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu strateginya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya, pasang trailing stop dan stop loss ya. Intinya di sini selama di bawahnya 4460 dia masih resiko testing area support bawahnya lumayan jauh ya, sekitar 4000 sampai dengan 4100. Jadi ini masih resiko turun ke bawah. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss kalau yang sudah punya ya. Kemudian untuk daily chartnya kalau kita lihat di sini memang sudah saya gambarkan buy on weakness di area 4280 dan ternyata minggu lalu berhasil rebound, ternyata gagal lagi Pak Suntar. Nah kalau misalnya sudah buy sesuai dengan petunjuk saya, pasang aja stop lossnya di 4190. Nah kalau yang belum buy, kita bisa menggunakan acuan 4360 ya, yang mana adalah juga kebetulan juga sama ya, sesuai dengan pas di garis saya yang sudah saya berikan ya, 4360 ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4360 barusan buy. Itu yang mau trading buy di BBRI atau yang belum punya, kalau mau buy-nya istilahnya nyicil ya. Tapi kalau turun lagi jangan di average down, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Jadi strateginya kalau saham-saham yang sudah koreksi gini ya, nah kalau kita buy, kita kalau belum punya ya, kita buy-nya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas, bukan tunggu lagi di bawah. Kalau kita tunggu lagi di bawah, iya kalau dia berhasil rebound, ya kan? Nah masalahnya reboundnya berapa lama? Ya kalau cepat 1 minggu 2 minggu, kalau lama 1 tahun. Ya kalau kita memang nggak perlu dananya, kita tergolong yang investor santai ya seperti itu ya, kita bisa tunggu ya. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengahnya, wah Pak Suntar saya butuh dananya gimana ini masih nyangkut, ya Anda terpaksa kan jual rugi, jadi akhirnya rugi kan ya. Kalau nggak gitu ya dari awal aja, kalau Anda sudah disiplin pasang trailing stop dan stop loss harusnya Anda selamat karena Anda bisa buyback ya kalau dia berhasil rebound ya, seperti itu ya. Jadi belinya tunggu aja kalau naik ke atas 4360 buy, selama di bawahnya 4360 masih resiko testing areanya ini ya, 4190 dan 4110 kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Berikutnya untuk BBNI ya. Jadi kalau kita lihat BBNI ini sebelumnya sudah saya gambarkan maaf, areanya 8650 ya dan 9450
Harusnya yang ngikutin saya sih sudah jual ya, sudah nggak punya lagi ya. Kalau misalnya sebelumnya kan saya sudah gambarkan ya 9450 ya. Kalau dia gagal lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Dan ternyata memang benar kan masih turun lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini area buy weakness-nya 7950 yang dia testing. Jadi kalau buy on weakness itu artinya ya dia turun di bawahnya 7950, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Tapi kalau belum ya kita tunggu aja. Jadi kecenderungan masih wait and see ya untuk BBNI. Tapi kalau yang mau trading buy di BBNI ya, kita bisa buy high sell higher. Artinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 8650, kita boleh buy back ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi kurang lebih cukup seperti itu. Berikutnya untuk daily chart-nya ya. Di daily chart-nya ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang ketinggalan itu strateginya kan saya ada dua ya. Buy high sell higher kalau dia breakout lagi atau buy on weakness. Ini sudah saya gambarkan ada 3 area. Dan 7950 adalah area pentingnya ya. Yang bawah ini jangan diikutin lagi karena sudah terlalu jauh dari atas ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atasnya 7950, kalau mau buy on weakness sekarang sebenarnya sih boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak. Atau lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8450 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Memang mungkin ada yang argue, oh Pak Sunar, itu kan BBNI kan fundamentalnya lumayan bagus ya. Ya memang benar. Tapi kalau kita bicara mengenai pergerakan harga saham ya, kadang-kadang memang di pasar saham itu dipengaruhi bukan hanya fundamental tapi juga sentimen global dan juga kadang-kadang ada yang sentimen musiman juga ya, karena sebelumnya kan Big Bang sini ya dia naik karena biasanya sentimen pembagian dividen dan juga kalau kuartal 1 itu diperkirakan banyak analis dia masih bagus laba bersihnya, maka kemungkinan di harganya masih bertahan kuat ya. Tapi setelah itu kalau sentimennya sudah berakhir ya ada kecenderungan harganya akan terkoreksi atau kembali ke seperti semula, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kaget, nah itulah dinamika ya. Makanya saya sudah sering sebutkan di video saya ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin ya. Kalau kita nggak sabaran, sepertinya nggak cocok sahamnya. Kalau kita nggak bisa fokus ya, ya saya sarankan juga jangan trading atau investasi di saham kalau kita nggak bisa fokus ya. Kemudian yang ketiga juga disiplin. Disiplin itu faktornya ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia turun lagi, lebih baik jual dulu. Tapi juga disiplin untuk buyback. Kalau kita nggak disiplin buyback ya, disiplin cut loss doang, nanti ceritanya kita baik investasi maupun trading di saham loss terus ya, karena kita cut loss terus. Kita nggak berani buyback kalau dia berhasil naik lagi atau lanjut uptrendnya seperti itu ya. Memang BBNI di sini masih resiko testing area 7950. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi nyicil aja. Selama dia bertahan di atas 7950 masih cukup bagus harapannya seperti itu ya. Tapi kalau tibanya 7950 lebih baik jual dulu. Atau buy-nya bertahap naik ke atas 8450 kita buy. Jadi kebanyakan sih mungkin yang saya tahu ya, saya baca dari beberapa video. Kebanyakan diajarkan buy on weakness itu tunggu di bawah. Jadi dicari-cari supportnya di mana gitu ya. Apalagi kalau posisinya lagi downtrend seperti ini ya. Saya kecenderungan strateginya itu kalau lagi turun bawah gini ya, kita jangan lihat ke bawah. Saya lihatnya ke atas, ya kan? Karena kalau kita mendapatkan profit di saham itu kan kalau sahamnya naik, bukan sahamnya turun. Jadi kalau kita lihat buy on weakness, kita lihatnya di bawah ya, itu kecenderungan menurut saya salah karena kondisi downtrendnya masih kuat dan kita melawan tren ya. Nah yang betul adalah kalau mau buy on weakness kita lihatnya ke atas. Dalam arti seperti ini ya. Kalau dia koreksi di bawahnya, misalnya ini sudah saya gambarkan buy on weakness ya. Ini juga sudah saya gambarkan 8825. Kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Nah kalau kita buy ya kan, kalau dia berhasil naik ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau ada kata dia gagal turun lagi ya kita jual lagi ya, pasang trailing stopnya. Jadi yang ngikutin saya garis-garisnya harusnya ini naik ke atas 8825 buy. Kemudian ternyata naik ke atas 9000, Pak Sunta bilang boleh tambah lagi atau average up, tambah lagi ya. Ternyata dalam perjalanannya ini sampai 9200 gagal Pak Sunar. Ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Harusnya sudah jual ya. Dan di sini area buy and weakness berikutnya ada 2 area yang saya gambarkan 8450 dan 7950. Yang 7950 belum kena ya. Jadi ini kalau mau buy lebih baik tunggu aja, kalau sudah berhasil naik ke atas 8450 kita buy. Itu strategi saya. Nah, apakah takut ketinggian Pak Sunar? Nanti jangan-jangan ini masih turun lagi ya. Nah,
keuntungannya kalau kita buy-nya di atas, kalau kita lihat atas daripada bawah, kita hanya salah satu kali. Dalam arti seperti ini ya, kalau dia berhasil naik, bahkan ternyata gagal ya, kita pasang stop loss-nya aja seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau kita tunggu di bawah, misalnya ya, kita mau buy on weakness di area ini ya, 7.575 lah ya. Karena kebanyakan sih yang saya tahu strateginya sih tunggu di support berikutnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya nggak salah sih ya. Saya nggak menyalahkan orang lain nggak. Tapi saya kecenderungan lihat di atas ya. Dalam arti gini, kalau dia turun di bawah 7575, ya kan? Saya nggak langsung buy. Saya tunggu aja di area 7950. Karena kalau masih di bawahnya 7950, dia masih resiko turun lagi. Maksud saya seperti itu ya. Jadi risk rewardnya itu kita kira-kira lebih kita hitung. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 7950, dia ada kemungkinan masih testing area, bahkan bisa tembus lagi di bawah 7575 ya seperti itu ya. Tapi ya nggak pasti ya seperti itu ya. Jadi lebih kecenderungan naik ke atas ya. Jadi sistemnya average up karena kondisinya downtrend ya kan. Jadi jangan average down, beda ya. Nah, strateginya seperti itu. Kemudian berikutnya untuk BNGA. Nah, jadi kalau BNGA ini memang sebelumnya saya sudah buyback, ternyata gagal ya, saya jual dulu ya seperti itu ya. Memang BNGA ini termasuk saham buku 4 yang kalau dikatakan murah ya murah ya. Makanya kadang-kadang kita jangan terlalu kaku terhadap apa yang namanya fundamental ya. Atau istilahnya kalau value investing murah ya. Kadang-kadang kalau kita berpendapat murah itu belum tentu sahamnya bisa naik dan menghasilkan cuan yang banyak atau profit yang banyak ke kita ya seperti itu ya. Kalau bicara mengenai investasi, karena dari dulu itu BNGA juga dihargai murah, PBV-nya kecenderungan di bawah 1 ya seperti itu ya. Pernah naik ya paling PBV-nya 1 ya, tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya seperti itu ya. Ya untuk jangka panjang mungkin dia masih ada harapan untuk naik lagi ya valuasinya ya, karena kinerjanya kalau masih bagus ya dia masih kemungkinan naik. Dan di sini sudah saya gambarkan kalau dia turun di banyak 1095 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah. Nah, di sini dia akan testing area 960 ya untuk area supportnya. Jadi jangan lupa kalau yang belum jual, hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 960 ya. Lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy, strateginya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1040 buy. Buy-nya bertahap aja ya. Jadi jangan memaksakan diri. Maaf. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1095, boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi intinya di sini ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Nah, kalau misalnya langkut di atas Pak Sunar, untuk BNGA ini kira-kira prospeknya gimana ya kalau kita mau investasi jangka panjang? Karena kebanyakan orang yang sudah terlanjur nyangkut di harga tinggi, mereka asumsinya kemudian ya udahlah saya tahan aja untuk investasi jangka panjangnya. Tapi saya di sini fokusnya ke garis-garisnya. Kenapa? Karena kalau dia turun di bawah 960, ya lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia bisa testing area di bawahnya lagi 865 ya. Kurang lebih seperti itu. Karena di saham bagaimanapun juga ya, antara beli saham dan jual saham ini sudah sering saya sebutkan juga. Yang paling mudah itu beli saham, tapi yang susah itu jualnya. Kenapa jualnya susah? Karena kalau kita jual ya, kita kan maunya beli kan untung ya. Nah kalau kita jual, walaupun kita bisa jual, tapi belum tentu laku ya seperti itu ya. Kalau beli kan misalnya nggak dapat ya, tinggal tunggu aja, langsung hajar. Kalau nggak mau tunggu ya, langsung hajar satu tik di atasnya, langsung kita dapat. Walaupun kalau dia arah auto reject atas ya, kita nggak bisa beli lagi karena kena batasan atasnya. Ya kita tunggu aja, ya kan? 1 minggu mungkin masih arah ya 1 bulan, tapi lama kelamaan kita juga dikasih kesempatan untuk buy on weakness ya. Kalau dia berhasil koreksi kemudian rebound barusan kita buy seperti itu ya. Jadi strateginya jangan terlalu istilahnya bahasa Jawanya itu eman-eman atau sayang lah ya bahasa Indonesianya. Sayang pas nanti jangan-jangan saya jual naik ya kalau naik, tapi kalau turun lagi. Kalau kita lihat ini BNGA ini dia bisa turun sampai ke di bawah 600 ya. Walaupun ini mungkin ada yang beralasan, wah ini kan pandemi Pak Sunar. Sebelum pandemi aja di tahun ini dia sudah turunnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk BNGA weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya ini sudah turun di banyak area buy and reverse ya. Sebelumnya memang sudah saya gambarkan buy and reverse di 1045 ya. Ini pun saya pernah buy juga. Kemudian kalau sudah berhasil naik ternyata gagal, ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Dan kalau di sini arahnya masih ke bawah ya. Nah, kalau misalnya mau buy Pak Sunar, kira-kira banyak kapan? Lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1045 ya. Tetap acuannya di sini. Karena dia kalau selama di bawahnya 1045 itu masih resiko turun ke bawah ya. Jadi risknya itu lebih besar daripada rewardnya. Jadi kita tunggu aja.
Nah, kira-kira kalau mau di bawah kira-kira di mana ya? Mungkin sekitar 950 sampai 965 ya, mungkin ya kurang lebih ya. Itu areanya. Kali kalau mau tunggu di bawah ya tunggu sekalian aja di sekitar area 950 ya, seperti yang video shot saya dulu ya. Saya dulu belinya di bawah ya waktu itu ya, sebelum naik kencang ya. Jadi untuk BNGA ini uh, tunggu aja buy minus di bawah kalau misalnya nggak mau buy sekarang ya. Ini masih risiko juga, atau buy ke atas, naik ke atas 1045 kita buy. Jadi kalau kita lihat kalau tren di saham itu masih turun, kita jangan lihat ke bawah kalau mau buy minus. Kita lihatnya ke atas. Lihat ke bawah boleh sih ya support berikutnya. Tapi maksud saya itu kalau mau beli ya kan kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Seperti itu. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum mantul ya seperti ini ya. Ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1045, atau kalau dia turun di bawah 950, kalau kurang lebih kalau seperti ini ya konsolidasi ya. Ya tunggu breakout ke atas 990 ya, garis berikutnya, atau 965 paling cepat ya. Jadi itu strateginya, garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Oke, berikutnya untuk PNBN untuk weekly-nya kalau kita perhatikan di sini dia masih cenderung konsolidasi di area supportnya 920 sampai dengan 1025. Nah, kalau yang mau buy bagaimana Mas Sunar? Kalau mau buy omnibus sekarang boleh, tapi dengan catatan ya kalau dia turun lagi di bawahnya 915 ya di sini ya, low-nya dari minggu lalu ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sih kalau mau coba-coba ya buy weakness ya boleh aja, tapi banyak bertahap aja. Naik ke atas 1025 kita tambah lagi atau average up, targetnya di 1250. Memang dia itu yang lainnya cenderung koreksinya dalam ya. Ketika IHSG koreksi, tapi PNBN koreksinya sih cenderung nggak seberapa dalam ya. Maksud saya kan karena dia sebelumnya breakout ke atas 855, dia masih bertahan di atas 855. Kalaupun mau tunggu area buy weakness ya, itu boleh tunggu di area 855 aja lebih bagus, atau 720, tapi 720 nanti ini agak jauh ya. Jadi artinya buy weakness itu kalau dia turun di banyak 855 misalnya ya, kalau berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy. Atau kalau kondisi seperti ini, wah lebih baik tunggu sekalian breakout pas tadi, boleh ya. Jadi breakout ke atas 1025 atau 1030 ya, swing high di sini ya, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya. Pasang stop loss-nya. Nah, kalau kita lihat di sini mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan lupa kalau turun lagi di bawah 915 jual dulu. Maksimum di 880 ya. Jangan sampai turun bayar 880 ada jual ya. Pada dasarnya untuk PNBN ini uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun kita lihat konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya, karena MA20-nya dia masih mengarah ke atas ya, seperti itu ya. Dan harganya itu masih di atasnya MA20, jadi masih ada harapan. Mau buy silakan, tapi jangan lupa pasang stop lossnya 915. Kalau turun banyak 915 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Mungkin ada beberapa, oh Pak Sunar kalau turun di banyak 915 kan beli lagi Pak Sunar, murah. Ya masalahnya Anda mau beli di mana? Ya kan mau beli di 880, 835 atau 785, 735. Ya kalau harganya sahamnya rebound lagi, tapi kalau lumayan lama seperti ini ya, ini kan lumayan lama ya. Dia pernah turun sampai ini low-nya di harga 660 ya. Nah, apakah Anda sanggup ya? Takutnya kalau Anda hold nama, siapa tahu di tengah perjalanan Anda butuh uangnya ya, seperti itu ya. Terus Anda masih nyangkut ya, Anda rugi. Terpaksa ruginya Anda realisasikan ya, karena Anda harus jual. Akhirnya Anda rugi. Jadi lebih baik ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Kalau misalnya harganya nanti sudah membaik lagi ke atas ya kita bisa buyback kembali ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf mungkin suaranya agak terganggu ya karena saya ini terus terang aja sering alergi ya. Jadi kadang-kadang itu mudah kena flu dan juga kadang-kadang suaranya sering kali seperti tenggorokan gatal gitu ya. Gak tahu kenapa ya, mungkin sudah cukup lama sih ya, ya istilahnya semacam alergi ya, tapi sudah ke dokter berapa kali ya masih belum sembuh total lah ya. Mungkin alergi apa ya saya nggak tahu juga ya, sudah cek beberapa macam juga. Maaf ya, hanya sekedar sharing aja, kurang lebih itu aja. Yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, kemudian bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya ya, yang paling penting ya, saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan bahagia selalu ya, sejahtera selalu. Terima kasih banyak, sekian, amin.